Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Ibu Dr. W.K. Gusmiati Abdullah SPMP dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat perkuliahan ini. Untuk menghasilkan waktu saya memaparkan materi kuliah saya ini studi kelaikan bisnis. Adapun topiknya itu set risk harga sosial dari faktor domestik. Adapun latar belakangnya itu yaitu salah satu instrumen yang ada di pasar modal adalah saham. Saham secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Lubis 2008. Saham sebagai instrumen yang banyak diminati oleh investor akan selalu diperhatikan perkembangannya karena memiliki risiko fluktuasi harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen lain. Adapun rumusan masalah itu yang pertama, bagaimanakah yang dimaksud dengan set price atau harga sosial domestik. Adapun judul besarnya itu adalah produk domestik regional atau bruto, biasa disingkat dengan PDRB. Produk domestik regional bruto (DPRB) merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga per tahun berjalan produk domestik regional. Bruto PDRB atas dasar konstan menunjukkan nilai tambah barang yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun yang sebagai tahun yang akan datang. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi, di mana Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada masalah kemiskinan. Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan pendapat yang rendah dan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan ekonomi kedua, masalah tersebut dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yang meningkatkan pendapatan nasional, pengurangan kemiskinan. Suharjo 1997. Adapun judul besar kedua itu adalah pertumbuhan ekonomi, di mana menurut Subandi 2011 mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terus-menerus memungkinkan negara-negara industri maju memberikan segala sesuatu yang lebih banyak untuk perawatan kesehatan dan mengendalikan polusi, pendidikan universal untuk anak-anak muda, anak-anak dan pensiun publik. Adapun kemiskinan, garis besar kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran atau memenuhi kebutuhan. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk meminjamkan kelangsungan hidup. Adapun Robert Chambers 2010 menyatakan bahwa kemiskinan itu terbagi atas 5. Yang pertama kemiskinan, yang kedua ketidakberdayaan, yang ketiga kerentanan menghadapi situasi darurat, yang keempat ketergantungan, yang kelima keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan ini adalah suatu situasi di mana seorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersinambungan atau untuk
keluar dari keterentanan. Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Adapun judul besar lagi yang terakhir adalah pengaruh PDRB terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama untuk keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dan pembagian dari pertumbuhan pendapatan yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kemiskinan dalam bulan 2003. Adapun kesimpulan yaitu produk domestik yaitu bisa dengan PDRB terhadap tingkat kemiskinan. Produk domestik regional biasa singkat dengan PDRB mempunyai peranan paling penting bagi pertumbuhan ekonomi dan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerataan produk domestik regional bruto PDRB hendaknya merata ke setiap golongan kemiskinan. Melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerintahan produk hasil ekonomi di seluruh masyarakat pada melakukan upaya peningkatan pertumbuhan produk domestik regional bruto di setiap sektor lapangan usaha dengan menggunakan posisi yang dimiliki. Ya, itu saja bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.